Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di YouTube channel aku. Terima kasih kalian sudah klik video ini, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang tes alergi yang barusan aku jalanin. Dan buat kalian yang mungkin punya masalah sama seperti aku, yaitu pilek nggak sembuh-sembuh, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis. Pilek nggak sembuh-sembuh ini sungguh sangat mengganggu aktivitas dan pekerjaanku, terutama bagi pekerjaanku yang selalu bertemu banyak orang setiap harinya. Alhasil aku selalu minum obat pilek selama berhari-hari, guna besok harinya aku bisa nggak terlihat pilek sama sekali di depan orang-orang. Tapi sayang sekali obat-obatan itu hanya berlangsung sementara. Begitu aku berhenti dari satu obat-obatan pilek, maka aku akan pilek lagi di kemudian harinya, dan begitu seterusnya. Jadi awalnya aku bisa pilek nggak sembuh-sembuh itu pada waktu aku SMA. Waktu SMA tuh aku pernah pakai bedak badan, disarankan sama temanku. Bedak badan ini bisa mengurangi keringat berlebih. Tapi ternyata bedak badan ini mengakibatkan pilek yang berkepanjangan buatku. Akhirnya aku sudah berhenti pakai bedak badan ini, tapi ternyata pilekku juga nggak kunjung sembuh. Akhirnya teman-temanku mulai tahu bahwa aku pilek nggak sembuh-sembuh, aku meler, aku bawa tisu kemana-mana, dan beberapa dari mereka yang nggak ngerti penyebabnya, mereka menganggap aku pilek beneran dan membawa virus akan menularkan pada mereka. Parahnya lagi, sekarang udah ada penyakit yang namanya COVID-19 atau Corona, di mana batuk pilek menjadi hal yang sangat sensitif. Awalnya alergiku yang tidak berbahaya bagi sekitar, meskipun aku meler-meler, aku bersin-bersin seharian, tapi mereka pun yang di sekitarku atau tidak sengaja terkena dropletsku, mereka tidak akan tertular, karena itu dokter sudah positif menyatakan itu adalah sebuah alergi, bukan virus atau bakteri. Sedangkan sekarang tahun 2020 ada virus bernama COVID-19. Orang-orang berpikir bahwa orang yang pilek dan batuk itu adalah gejala COVID. Bagaimana dengan nasibku yang pilek sudah bertahun-tahun, tapi sebenarnya pilek itu nggak berbahaya. Akhirnya karena COVID ini, aku mencoba memberanikan diri untuk datang ke salah satu dokter THT di Surabaya. Dokter ini aku nemunya di Google. Kenapa aku bisa nemu dokter ini di Google? Karena awalnya aku ngontak dokter yang pertama kali handle aku dan ngerekomendasiin aku untuk terapi sinusitis. Tapi ternyata dokter itu tidak menerima pasien datang ke tempat dan hanya konsultasi via telepon. Karena kurang puas dengan hasil via telepon konsultasinya dan harganya juga tidak masuk akal, akhirnya aku cari-cari di Google ada salah satu dokter yang komentarnya lumayan positif dan aku datengin dokter tersebut. Pada pertemuan pertama dengan dokter tersebut, aku diberi obat selama seminggu, yang obatnya itu ada anti alerginya dan juga ada obat semprotnya. Kemudian obat tersebut harus diminum full selama 7 hari dan aku harus berhenti minum obat selama 7 hari juga sebelum aku menjalani tes alergi. Dokter tersebut menyarankan aku untuk tes alergi karena selama ini aku mengklaim diriku alergi, tapi aku nggak pernah tes alergi sama sekali. Dia tanya apakah dokter lain pernah menyarankan aku untuk tes alergi, dan aku jawab belum pernah. Setelah obatnya habis selama 7 hari dan aku sudah puasa minum obat selama 7 hari juga, akhirnya aku dites alergi. Jadi tes alergi itu di tangan, digambar, kemudian ditusuk oleh jarum seperti titik-titik gitu, terus nanti dia memberikan cairan-cairan pada setiap titiknya. Nah, cairan-cairan tersebut dia sudah ada listnya apa aja. Nanti kalau ada reaksi di kulit kita, berarti kita alergi sama cairan yang dia kasih itu. Cairannya itu bermacam-macam, mulai dari makanan, binatang, dan hal-hal lain di sekitar kita yang menimbulkan alergi. Untuk prosesnya sendiri, dokter tidak memperbolehkan untuk merekam, tapi aku bisa foto hasilnya sebelum dihapus oleh susternya. Akhirnya setelah sudah selesai dites alergi, aku harus nunggu selama 15 menit untuk melihat reaksi dari cairan-cairan yang udah ditetesin sama dokternya. Dan dokternya juga pesen kalau misalnya ada rasa gatal, rasa celekit-celekit lainnya itu nggak boleh digaruk. Nah, setelah itu dokternya menuliskan hasil alergi yang positif dan yang negatif yang terjadi di aku. Sebelum ada pertanyaan harganya berapa, aku jawab dulu. Harga tes alerginya adalah 250 ya. Dan ini adalah hasil pemeriksaan tes alergiku, yaitu debu rumah plusnya ini ada 3, bulu kucing plusnya ada 2, bulu anjing, kapuk, putih telur ayam, kepiting 2, udang 1, dan coklat 1. Sisanya negatif.
Sisanya itu ada daging ayam, kuning telur ayam, kakap, bandeng, pindang, susu sapi, kacang tanah, terigu. Jadi buat kalian yang mungkin punya masalah sama kayak aku, karena tes alergi ini mahal, jadi aku mau kasih tahu di awal prosesnya kayak apa, supaya buat kalian yang mau ngejalanin tes alergi atau kalian juga pilek nggak sembuh-sembuh sama kayak aku, kalian bisa coba deh tes alergi ini. Karena apa? Karena kalau kalian merasa diri kalian tuh alergi itu bakat, nggak bisa sembuh. Kalian harus tahu penyebabnya apa, terus kalian hindarin itu. Misalnya kalau di sini aku udah ketahuan alergiku debu rumah, jadi aku harus membersihkan rumah lebih sering seperti itu. Tapi di sini kondisiku nggak begitu memungkinkan karena aku tinggal di tempat yang bukan perumahan dan rumahku juga keadaannya rumah tua. Jadi untuk menghindari debu rumah 100% itu aku rasa nggak akan bisa, kecuali kalau aku tinggal di luar negeri yang mungkin kotanya lebih bersih, atau tinggal di rumah, atau mungkin punya banyak uang untuk bisa hire pembantu, mungkin aku bisa sembuh dari alergi debu ini. Jadi fungsinya tes alergi ini adalah mengetahui penyebab dari penyakitmu. Jadi jangan mencoba untuk menyobati penyakit sendiri seperti yang udah aku lakuin, itu jangan ditiru. Yang benar kalian harus datang ke dokter atau datang ke orang yang lebih ahli untuk mengetahui penyebabnya, baru kalian hindari itu. Dari hasil pemeriksaan itu, dokternya juga kasih beberapa tips untuk mengurangi konsentrasi debu rumah. Kalian bisa ikutin tips ini kalau misalnya kalian mau sembuh dari alergi pilek-pilek kalian. Pertama, kamar tidur cukup ventilasi dan sinar matahari. Kedua, perabot secukupnya dan polot. Perabot langsung dibersihkan dengan lap atau kain basah, jangan dikemoceng, karena kalau dikemoceng kan debunya malah makin kemana-mana. Lantai kamar langsung dipel dengan kain basah, jangan disapu. Bantal guling atau kasur agar dibuat dari busa atau dakron, jangan dibuat dari kapuk. Apabila dibuat dari kapuk, harap dibungkus plastik. Lantai tidak boleh memakai karpet ya, karena karpet itu kan ngumpulin debu. Semakin kamu rumah banyak karpetnya, semakin kakimu tuh dari mana-mana bawa debu dan nempel di karpet itu selama jangka waktu yang lama. Hindari pemakaian kelambu, korden yang tebal, jarang dicuci, mainan terbuat dari bulu, tumpukan buku, binatang yang dikeringkan, selimut, bul, lorek. Mainan yang terbuat dari bulu ini sudah berusaha aku kurangin ya. Dulu aku banyak boneka-boneka di kamar dan sekarang aku udah banyak kurangin. Kalau tumpukan buku kayaknya enggak, tapi kadang nggak masuk akal ya. Kalau buku-buku aku taruh di ruang tamu itu kadang seminggu aja udah ngandung debu. Jadi untuk menghindari kita menumpuk buku itu kan anggapannya kayak kita nggak boleh punya barang apa-apa selama sekali. Binatang yang dikeringkan nggak punya, ngapain juga ngeringin binatang. Selimut, bul, lorek, kayaknya ada, tapi ya itu masih bisa dicuci dengan mesin cuci. Terus hiasan dinding, lukisan, figura, foto seperlunya saja dan harus sering dibersihkan. Nah, untuk keadaan yang seperti ini kalian harus benar-benar bisa menyesuaikan. Kalian bisa minta tolong orang terdekat kalian untuk membersihkan supaya tidak terkena debu langsung oleh kalian. Terus kipas angin juga harus sering dibersihkan dan boleh dipakai setelah perabot lantai dibersihkan dengan lap basah. AC harus servis. Untuk servis AC dan kipas angin, kalau misalnya kalian niat, kalian bisa kasih tanda di tanggalan kalian kapan terakhir bersihin AC atau kipas angin kalian, atau kapan kalian terakhir ganti spray kalian. Nah, dengan begitu kalian bisa dengan rutin membersihkan barang-barang di sekitar rumah kalian. Sekian dulu tips yang bisa aku bagikan ke kalian. Buat kalian yang juga mengalami hal yang serupa sama aku, kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana dan tips-tips apa yang bisa kalian bagikan juga buat aku. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe setelah nonton video ini. Thank you.